Kupo atau entah nanti kita pakai Google Classroom, saya akan bagikan untuk kotak pembelajarannya. Untuk buku, kenapa kok pakai yang Mulyadi? Karena ini sudah bare minimum lah istilahnya, jadi paling mudah untuk dipahami dibandingkan buku-buku lainnya. Pertama itu, kedua dia di tengah gempuran PDF buku-buku internasional, ini adalah buku nasional gitu ya, kita nasionalisme. Ini bukunya buku Indonesia, jadi dari dosen UGM. Jadi untuk memahami itu bacanya nggak terlalu sulit ya, nggak sesusah membaca textbook punya luar negeri. Mungkin mereka lebih tipis tapi memahaminya lebih sulit. Nah ini akan lebih mudah untuk dipahami karena dia sudah disesuaikan gitu ya. Ada kelas ada contoh-contoh soalnya juga. Jadi kalau teman-teman mau mencari textbook, saya pakai ini Mulyadi. Jadi materi nanti juga saya kirimnya ke Mulyadi ini. Monggo, ini bisa pinjam ke kakak tingkat karena semester sebelumnya kakak tingkat pakainya buku ini juga. Kemudian di toko buku juga banyak ya. Mungkin edisinya berbeda-beda gitu ya, edisi 4, edisi 5, edisi 6, edisi 7, tapi dalamnya sama aja gitu ya. Kekurangannya apa? Kekurangannya masih ada beberapa typo-typo yang menimbulkan pertanyaan gitu, tapi nggak banyak, jadi nggak apa-apa. Oke lah, ya kita mau pakai buku ini untuk belajar akuntansi gaya masih oke. Jadi nanti kalau misalnya menyesuaikan kelas praktika juga ya gitu. Kalau misalnya mau beli buku monggo ini. Kalau misalnya kelas praktika ternyata pakai buku lain, ya saya ngikut kelas praktika aja. Karena kalau kelas praktika kan biasanya pakainya modul ya. Nah itu kan lebih penting. Jadi nanti teman-teman lihat aja kelas praktikum pakai apa. Akuntansi garis besar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama akuntansi keuangan, yang kedua akuntansi manajemen. Jadi kalau di bidang pekerjaan ya namanya akuntansi gitu. Tapi di bidang pekerjaan itu akuntansi itu praktiknya dipecah menjadi dua. Yang pertama keuangan, kemudian yang kedua adalah manajemen. Lalu akuntansi biaya itu masuknya kemana? Ke keuangan atau ke manajemen gitu ya. Jadi akuntansi biaya itu jembatan antara akuntansi keuangan dan manajemen. Kenapa kok keuangan? Karena walaupun namanya akuntansi biaya, dalamnya isinya tentang laporan keuangan yang pokoknya kita atur sedemikian rupa gitu ya untuk mencari harga pokok produk yang ideal. Kenapa manajemen? Karena hasil dari perhitungan akuntansi biaya itu berpengaruh besar terhadap manajemen perusahaan ya untuk memutuskan sesuatu. Jadi untuk mengambil keputusan, nah hasilnya akuntansi biaya itu penting. Oleh karena itu akuntansi biaya itu tengah-tengah atau jembatan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi persamaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi yang pertama sistem pengelola informasi yang menghasilkan informasi keuangan sudah pasti ya, karena itu adalah akuntansi. Kemudian berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan, itu juga sudah pasti. Jadi sama-sama menghasilkan laporan keuangan gitu ya. Nah, perbedaannya itu banyak. Kita bisa lihat dari pemakainya, jadi penggunanya. Kalau akuntansi manajemen itu penggunanya adalah pihak internal gitu, karena untuk memutuskan ini perusahaannya mau dibawa kemana. Tapi kalau akuntansi keuangan itu biasanya pihak luar perusahaan. Contohnya laporan keuangan gitu ya. Itu kan yang sering pakai adalah investor ya. Jadi mereka mau menginvest uang tuh lihat laporan keuangan. Nah, itulah kenapa lebih banyak yang menggunakan adalah pihak luar. Lingkup informasi, kalau akuntansi manajemen itu dia bagian perusahaan, kalau akuntansi keuangan dia biasanya keseluruhan, jadi semuanya. Kemudian fokusnya kalau akuntansi manajemen itu berorientasi pada masa depan. Ya, jadi dia futuristik gitu ya, visioner. Kenapa berorientasi pada masa depan? Karena manajemen itu kan melihat hasil sekarang untuk mengambil keputusan di masa depan untuk mencapai goalnya. Tapi kalau akuntansi keuangan, mereka adalah jajaran orang yang gagal move on gitu ya. Jadi lihatnya ke belakang terus. Itu adalah akuntansi keuangan gitu. Karena kan nggak mungkin ya bikin laporan keuangan dari transaksi yang belum terjadi. Pasti akan membuka seluruh transaksi 1 tahun ke belakang. Jadi pinter-pinteran ini ya, mencari-cari ke belakang itu perbedaannya. Aturannya juga berbeda.
Ya, kalau akuntansi manajemen sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur secara ketat. Tapi kalau akuntansi keuangan mereka diatur oleh PSAK ya. Kemudian kalau internasional diatur oleh IFRS. Ya, intinya ada pasal-pasal yang mengatur. Jadi laporan keuangan itu harus begini, harus begitu. Ya. Karena itu laporan-laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang maju, apalagi perusahaan yang terbuka yang membuka pintu untuk investor-investor, mereka diaudit oleh para auditor. Ya auditor itu kan nggak ngasal audit ya, mereka mengaudit berdasarkan standar yang berlaku. Jadi dia mencari salahnya ya, itulah tugasnya auditor ya, nyari kesalahan orang. Dia nyarinya dari mana kesalahannya ya, dari standar yang berlaku. Rentang waktu kalau akuntansi manajemen itu fleksibel. Kalau akuntansi keuangan itu biasanya udah saklek gitu ya, kuartal, semester, tahun, kan seperti itu ya. Kemudian disiplin sumbernya, kalau akuntansi manajemen itu ilmu ekonomi dan ada psikologi sosialnya. Kenapa? Karena akuntansi manajemen itu mengatur bagaimana perusahaan itu mengatur internal kontrolnya gitu ya, manajerialnya bagaimana, termasuk work ethic. Jadi etika para pekerja itu gimana cara ngaturnya. Nah, maka dari itu mereka biasanya juga orang-orang rumpun dari psikologis gitu ya, yang menjabat di manajerial perusahaan. Kalau akuntansi keuangan ya sudah pasti ilmu ekonomi ya. Kemudian ini adalah isi sifat informasi, lingkup informasi ya, ini sudah jelas berbeda. Kemudian kalau akuntansi biaya atau cost accounting, jadi gampangannya itu adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, penyajian biaya dengan cara-cara tertentu sehingga kita bisa menafsirkan biaya ini sumbernya dari apa dan akan dibebankan kemana. Intinya seperti itu sih. Kemudian objek kegiatannya adalah biaya. Jadi yang dihitung itu cuma biaya-biaya aja. Biaya apa? Biaya yang menempel pada proses produksi gitu ya. Kemudian proses akuntansi biaya dapat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai luar perusahaan, bisa dalam perusahaan juga bisa. Nah, ini konsepnya secara umum biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang. Nah, ini adalah penjelasan yang sesuai dengan di buku ini ya. Jadi biaya itu konsepnya ya pokoknya apa yang kita korbankan untuk mendapatkan suatu manfaat atau menghasilkan sebuah produk. Biaya sama beban itu beda. Jadi banyak orang yang beban sama biaya itu masih disamakan artinya, padahal beban sama biaya itu adalah suatu hal yang berbeda. Jadi beban itu expense, biaya itu cost. Jadi kalau beban itu biasanya adalah sesuatu yang sudah terjadi, itu beban. Sementara biaya itu dikeluarkan untuk memperoleh atau menukarkan dengan sebuah masa manfaat. Ya. Setiap beban itu pasti dia juga bisa dikatakan sebagai biaya, tetapi biaya belum tentu menjadi beban. Contohnya misalnya paling gampang adalah pembelian bahan baku. Jadi kalau misalnya kita punya pabrik terus kita beli bahan baku, kita nggak bisa bilang itu adalah beban pembelian bahan baku, tapi itu adalah biaya pembelian bahan baku. Kenapa? Karena ya memang pembelian bahan baku itu bukan sesuatu yang habis pakai dan tidak berubah menjadi manfaat lain gitu. Kita beli bahan baku kan digunakan untuk diproses menjadi barang jadi. Nah, oleh karena itu bahan baku itu tidak bisa disebut dengan beban, tapi disebutnya dengan biaya. Ini adalah penggolongan biaya. Jadi ada objek pengeluaran, fungsi pokok dalam perusahaan, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, perilaku biaya, dan perubahan volume. Kemudian nah ini ada pengertian dari masing-masing ya. Objek pengeluaran, jadi
Dia itu menggolongkan biaya itu kemana. Jika nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar itu disebut dengan biaya bahan bakar. Jadi kalau misalnya dalam sebuah perusahaan pabrik itu dia beli pelumas, beli apalagi bensin, beli solar, tapi itu semua digunakan untuk bahan bakar, mesinnya dan juga yang lainnya, maka dia akan disebut dengan satu nama akun, yaitu biaya bahan bakar. Nggak usah didetailkan, biaya pelumas, biaya bensin, biaya apa, itu nggak perlu, satu. Kemudian fungsi pokoknya. Nah, fungsi pokoknya ini kalau di perusahaan manufaktur itu biasanya kebagi jadi 3 fungsinya itu. Ini yang paling mendasar ya. Ada departemen produksi, jadi ada biaya untuk memproduksi si barang itu dari bahan baku sampai jadi. Lalu ada biaya pemasaran, jadi itu adalah suatu pekerjaan yang sangat terpisah dari produksi ya. Jadi bagian pemasarannya, bagaimana memasarkan produk ini supaya mencapai target pasarnya gitu ya, supaya orang-orang tahu oh ini ada produk ini gitu. Kemudian ada biaya administrasi dan umum, itu adalah biaya-biaya yang mengcover biasanya mengcover ini apa namanya operasional perusahaan di luar biaya produksi dan pemasaran gitu. Jadi misalnya sebuah pabrik punya staff gitu ya, ada staf pemasaran, ada staf keuangan, paling gampang ya. Maka staf pemasaran itu masuknya ke alokasi biaya pemasaran gitu ya, karena kan digaji untuk memasarkan produk. Tapi staf keuangan dia akan masuk ke administrasi dan umum, jadi golongannya beda. Kemudian hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Jadi biaya itu ada yang direct, ada yang indirect, ada yang biaya langsung, ada biaya yang tidak langsung. Biaya langsung itu biasanya terjadi karena ada sesuatu yang harus dibiayai. Contohnya bahan baku dan biaya tenaga kerja, itu langsung, jadi melekat ke si produknya gitu ya. Untuk menghasilkan satu produk dibutuhkan biaya bahan baku sebanyak berapa, dibutuhkan tenaga kerja berapa orang, nah itu kan melekat ya. Tapi kalau biaya tidak langsung atau indirect cost itu biasanya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai atau tidak hanya melekat pada satu produk. Contohnya adalah biaya overhead pabrik. Gitu. Jadi naik turunnya jumlahnya produk itu nggak berpengaruh. Kalau misalnya bahan bakunya, misalnya kita punya perusahaan mebel, kita mau bikin meja 100 sama bikin meja 10, bahan baku sama orangnya beda apa sama? Beda ya. Bagaimana cara mengolah ini dalam waktu satu minggu jadi pesanan 20 dan pesanan 10 itu mempengaruhi gitu ya, orangnya dikerjakan berapa, yang diproses berapa, kemudian bahan bakunya yang dibeli berapa, itu direct, berhubungan langsung. Indirect itu contohnya BOP, biaya overhead pabrik adalah listrik misalnya ya. Kita mau produksi ini 10 dan 20 ya tetap kita ngeluarin listriknya ya relatif sama ya. Ya tetap bayar air gitu ya, tetap bayar internet juga gitu ya, walaupun kita seperti masa-masa pandemi itu kan itu permasalahan utama ya. Waktu pandemi itu kan pabrik-pabrik tidak menerima orderan, tapi ya tetap harus bayar listrik, ya tetap harus bayar pabrik. Jadi apa, listrik, air, telepon, nah itu mereka masuknya ke biaya overhead pabrik, jadi tidak secara langsung. Kemudian perilaku biaya dengan perubahan volume. Nah kalau volumenya banyak sedikitnya itu ada biaya variabel, semi variabel, biaya tetap, semi fix. Nah ini nanti tugasnya kelompok 1 yang menjelaskan. Kemudian jangka waktunya. Kalau jangka waktunya itu ada pengeluaran modal. Ini salah kayaknya. Jadi yang pertama ada pengeluaran modal, manfaatnya, jadi capital expenditure, biaya yang punya manfaat lebih dari satu periode. Lalu ada juga biaya yang punya manfaat dari periode akuntansi terjadinya biaya tersebut. Gitu ya. Jadi ada 2 jenis. Ya. Ini secara singkat itu pengenalan tentang akuntansi biaya, dan ini menjadi salah satu materi yang akan jadi bagiannya kelompok 1 nanti ya, karena kurang lebih nanti bahasanya seperti ini gitu ya. Nah untuk kelompoknya ini satu kelas isinya berapa ya? 28. Banyak ya. Kita bagi
Akuntansi biaya. $28, oke. Oke, berarti dari 28 jadi 6 kelompok, satu kelompok isinya 4 anak, ada yang 5 anak ya, jadi 4 sampai 5. Nah, jadi silahkan kelompoknya mau saya yang menentukan apa menentukan sendiri? Ditentukan apa? Ditentukan. Oke. Kalau ditentukan saya nggak apa-apa. Bentar ya, kita harus cek dulu ini membernya. Saya ngasep. Tenang, kelompok 1 4 orang, kelompok 2 ini kayaknya ada kebanyakan nih. Oh, dikit sekali. Oke, ini kelompok tar. Kelompok 1 ini ya. Citra, Celia, Revi, Putri. Kelompok 1.
Kelompok 2. Kelihatan kan ya? Oh, ya. Kelompok 2 udah ya, kelompok 3 ya sekarang. Ini kelompok 3. Kelompok 3. Terus kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4 udah ya, sekarang kelompok 5. Ini kelompok 5. Terus kelompok terakhir. Kelompok terakhir ini ya. Oke, jadi ada 6 kelompok. Kelompok berapa? Oke, jadi nanti untuk materi pembagian materinya saya kirim lewat grup aja. Oke. Jadi nanti ada 6 kelompok. Ingat ya. Saya absen dulu. Citra Ferdiana, Jessica, Natasha, Ika, Monica, Megatri, Maulida, Laila, Evi, Nela, Dea, Khairunisa, Maulanur, Ari Wijaya, Siska, Ahmad Said, Celia, Ilmi, Isna, Nanda, Alfian, Aprilia, Dewi, Revi, Rista, Salsa, Dimas, Putri. Oke. Kelompoknya udah jelas ya. Jadi mulai minggu depan itu sebentar. Jadi aturan mainnya kelas akuntansi biaya mulai minggu depan itu jam awal diisi oleh kelompok yang presentasi. Jadi mohon maaf ini ya yang presentasi ya datangnya jangan telat gitu ya. Ya itu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ketika presentasi dimulai, semua resum sudah ada di saya. Jadi saya tidak menerima resum setelah presentasi selesai. Gitu ya. Yang resum siapa? Yang resum adalah yang tidak presentasi. Gitu ya. Resumnya berapa? Cukup 1 lembar maksimal. Jadi 1 lembar kertas binder ini ya, itu kan 2 halaman. Nah, ya maksimal itu berarti sampai halaman kedua. Kalau kalian, wah 1 halaman cukup ya, monggo, nggak masalah gitu ya. Tapi jangan sampai lebih dari 1 lembar gitu ya. Ya, 1 lembar kan isinya depan belakang tuh, berarti 2 halaman. 1 lembar kan 2 halaman. Maksimum itu ya 1 lembar tuh keisi. Jadi depan dan belakang gitu. Jangan lebih dari 1 lembar. Ya pengalaman tuh. Karena saking rajinnya saya nggak tahu ya, jadi 2 lembar nggak dijepret, jadi
kecer kemana-mana ribet gitu ya. Jadi satu lembar aja, saya nggak minta kalian itu merangkum seluruh, nggak. Jadi kalian itu saya cuma melihat understanding kalian, jadi baca terus ya tuliskan apa adanya aja, nggak perlu ini juga, nggak perlu sampai semua kalian pindahkan dari internet dan buku, enggak. Sumbernya dari mana? Sumbernya saya bebaskan dari mana saja gitu ya, karena kita kan internet luas gitu ya. Jadi materi tentang apa, kemudian teman-teman ambil sumber di buku boleh, di jurnal boleh, di internet kalau misalnya googling dan menemukan pengertian-pengertian yang mungkin bagus juga nggak masalah, jadi tuliskan saja gitu ya. Jadi terus tulis tangan gitu ya, bukan diketik ya, tulis tangan. Nah, jadi nanti alurnya adalah ketika ada yang presentasi, resumnya dari saya semua, dan resum itu akan saya nilai hari itu juga, saya kembalikan hari itu juga gitu. Jadi kalau misalnya nanti resumnya kelupaan ngasihnya ke saya pas yang presentasi sudah selesai, ya nggak dapat nilai gitu ya kan. Saya kapan nilainya gitu kan, nilainya adalah ketika teman-teman ada yang presentasi saya akan menilai itu gitu. Saya akan langsung kembalikan hari itu juga. Selanjutnya ada pertanyaan? Nah ya oke. Kalau nggak ada kita berarti ketemu lagi minggu depan di jam 12:30. Kelasnya di sini. Oke. Kalau itu saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Oh nggak pakai makalah. PPT aja. Apa ini kok? Nggak pakai. Jadi gini ya, dari 16 kali pertemuan kita kelas 14 kali ya, karena yang 2 kan UTS dan UAS. Dari 14 kali kita tatap muka di kelas, satu anak itu otomatis punya wajib resum berapa kali? 12 kali, karena presentasi 2 kali gitu ya. Jadi yang presentasi nggak perlu meresum karena mereka sudah pasti ribet sendiri mempresentasikan apa yang materinya hari itu gitu ya. Jadi ya sudah, nilainya ya dari nilai presentasi. Tapi yang tidak presentasi wajib meresum. Kenapa? Percuma yang presentasi menjelaskan A sampai Z kalau yang dijelaskan tuh nggak tahu ini bahas apa gitu. Makanya kalian wajib resum gitu ya. Bukan makalah ya. Jadi presentasi aja PPT. Kalau dicontohkan lebih baik sih. Tulisnya di bawahnya. Sumber mana? Gitu boleh. Terus yang presentasi ya, nanti ada beberapa materi yang mungkin dia itu ada contoh soalnya gitu ya, itu dipresentasikan gitu ya, jangan di skip gitu. Nanti nggak tahu cara mengerjakannya bagaimana, itu lebih penting ya. Jadi ada beberapa materi-materi, ini kalian belum pegang buku ya. Kita kan nanti ada materi-materi yang menghitung harga pokok. Jadi akuntansi biaya itu sebenarnya hitungan ya, lebih banyak hitungan. Oleh karena itu kita punya 2 kelas, yaitu teori dan praktikum gitu. Jadi di sini itu teman-teman saya harapkan mengerti konsepnya akuntansi biaya, istilah-istilahnya, dasar cara mencarinya, menghitungnya. Nanti untuk praktiknya saya akan pasrahkan kepada kelas praktikum gitu ya, karena itu kan bagian. Nanti kalau di sini juga saya kasih soal hitung-hitungan, nanti praktikum kalian ngapain gitu kan pertanyaannya. Maka dari itu nanti di sini yang presentasi, kalau nanti ada materi yang ada hitung-hitungannya, ya jangan di skip gitu ya. Sebisa mungkin ditampilkan juga. Jadi kita sama-sama belajar. Oh, cara nyari costnya gimana gitu ya misalnya. Oh, biaya overhead pabrik cara nyarinya gimana. Nah, itu kan kita belajar dulu supaya sama-sama tahu. Nah, untuk memperdalamnya baru nanti di kelas praktikum. Gitu ya. Oke. Ada yang ditanya lagi? Ya, untuk tanya ya. Kalau enggak berarti kalian minggu depan bikin makalah. Saya nggak minta makalah ya, jadi presentasinya aja biasa, PPT. Maka dari itu yang presentasi sebisa mungkin disiapkan, dan karena nilai kalian, ingat buku panduannya dibuka lagi, masih beberapa kali mahasiswa itu negosiasi nilai gitu, padahal di buku panduan sudah tertulis jelas ya, nilai akhir itu 20% keaktifan dan kehadiran, 30% tugas, dan juga 30% UAS, 20% UTS. Ya, jangan ketukar antara tugas sama UTS. UTS nilainya bagus, tugas yang pernah ngumpulin sama aja, nilainya anjlok pasti karena prosentasinya besar. Tugas setara dengan UAS gitu ya. Nah, kita tugasnya di sini adalah presentasi dan resum. Nah, yang mana paling besar itu nilainya di presentasi. Jadi
presentasinya tuh ya jangan satu slide terus selesai gitu ya. Disiapkan. Oke, ada yang pertanyaan lagi? Nggak ada, udah jelas ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Kalau mau keluar duluan, monggo loh. Jadi